sini kami akan menjelaskan mengenai konsep dan fenomena kuantum. Adalah lebih baik jika kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Jimin Saputra Menalu, saya sebagai penjelas pertama. Nama saya Diva Angelina sebagai penjelas kedua. Nama saya Karen Romauli Saragi sebagai penjelas ketiga. Nama saya Joseph Pangestu Sutio, saya sebagai penjelas keempat. Yang menjadi kompetensi dasarnya yaitu menganalisis secara kualitatif gejala kuantum yang mencakup hakikat-hakikat dan sifat-sifat radiasi benda hitam secara penerapannya. Yang menjadi tujuan pembelajarannya: 1. Menjelaskan tentang radiasi benda hitam. 2. Menjelaskan intensitas radiasi benda hitam. 3. Menjelaskan teori Planck dan pergeseran Wien. 4. Memformulasikan hipotesis Planck hukum pergeseran Wien. Konsep dan fenomena kuantum. Radiasi benda hitam terdiri atas hukum Stefan Boltzmann, hukum pergeseran Wien, perumusan Rayleigh dan Jens, hipotesis kuantum Planck. Radiasi benda hitam. Benda hitam adalah benda yang akan menyerap seluruh radiasi yang mengenainya atau tidak ada yang dipantulkan. Radiasi yang dipancarkan benda hitam disebut dengan radiasi benda hitam. 1. Hukum Stefan Boltzmann. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann yaitu jumlah energi yang dipancarkan benda hitam per satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Setiap benda yang memiliki suhu lebih besar dari lingkungan akan meradiasikan energi, termasuk tubuh manusia. Radiasi energi dari sebuah benda bergantung pada jenis, ukuran, dan suhu benda. Joseph Stefan dan Ludwig Boltzmann menemukan bahwa laju energi radiasi dan benda memenuhi persamaan P sama dengan delta Q per delta T sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4. Menghitung intensitas radiasi yaitu I sama dengan P per A sama dengan E dikali sigma dikali T pangkat 4. Karena P sama dengan I dikali A, maka P sama dengan E dikali sigma dikali A T pangkat 4. Karena E sama dengan P dikali T, maka E sama dengan E dikali sigma dikali A T pangkat 4. Keterangannya yaitu I sama dengan intensitas radiasi satuannya watt per meter pangkat 2, P sama dengan daya radiasi satuannya watt, Q sama dengan kalor satuannya joule, E sama dengan energi radiasi satuannya joule, E sama dengan emisivitas benda, sigma sama dengan konstanta Stefan Boltzmann sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W per meter pangkat 2 dikali K pangkat 4. T sama dengan suhu mutlak benda satuannya K. A sama dengan luas penampang benda yang memancarkan panas satuannya meter kuadrat. Contoh soal yaitu diketahui A sama dengan 400 cm, T sama dengan 127 derajat Celcius, E sama dengan 0,5, sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 W per meter kuadrat dikali K pangkat 4. Yang ditanya yaitu P. Penyelesaiannya P sama dengan E dikali sigma dikali A T pangkat 4. P sama dengan 0,5 dikali 5,67 dikali 10 pangkat minus 8 dikali 4 kali 10 pangkat minus 2 dikali 400 pangkat 4. P sama dengan 29.304 Watt. Yang kedua yaitu hukum pergeseran Wien. Wilhelm Wien mencoba menemukan hubungan empiris antara panjang gelombang radiasi yang dipancarkan benda hitam dan suhu benda. Wien menemukan bahwa 1. Pada suhu yang berbeda, panjang gelombang radiasi pada saat intensitas maksimum bergeser ke panjang gelombang yang semakin kecil. Yang kedua yaitu panjang gelombang radiasi saat intensitasnya maksimum berbanding terbalik dengan suhu mutlak benda. Rumusnya yaitu lambda dikali M dikali T sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 MK. Merupakan tetapan pergeseran Wien yang disimbolkan dengan C. Lambda max sama dengan C per T, dengan lambda max sama dengan panjang gelombang dengan intensitas maksimum satuannya meter, T sama dengan suhu mutlak benda hitam satuannya K, C sama dengan tetapan pergeseran Wien sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 MK. Selanjutnya, perubahan warna pada benda menunjukkan perubahan intensitas radiasi benda.
Ketika suhu benda berubah, maka intensitas benda akan ikut berubah atau terjadi pergeseran. Pergeseran ini dapat digunakan untuk memperkirakan suhu benda atau biasa disebut dengan pergeseran Wien. Grafik di atas menunjukkan hubungan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang pada suhu yang berbeda. Dapat dilihat bahwa ketika suhu benda hitam meningkat, panjang gelombang untuk intensitas maksimum atau delta max bergeser ke nilai panjang gelombang yang lebih pendek. Contoh soal yang pertama, permukaan benda pada suhu 37 derajat Celcius meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jika nilai konstanta Wien sama dengan 2,9 dikali 10 MK, maka panjang gelombang maksimum radiasi permukaan adalah diketahui T sama dengan 37 derajat Celcius sama dengan 37 ditambah 273 K sama dengan 310 K. C-nya sama dengan 2,9 dikali 10 MK. Yang ditanya yaitu lambda. Penyelesaiannya yaitu lambda max sama dengan C per T sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 per 310 sama dengan 9,35 dikali 10 pangkat minus 6 M. Soal yang kedua, radiasi bintang X pada intensitas maksimum terdeteksi pada panjang gelombang 580 nm. Jika tetapan pergeseran Wien adalah 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 MK, maka suhu permukaan bintang X tersebut adalah diketahui lambda max sama dengan 580 nm sama dengan 580 dikali 10 pangkat minus 9 M. C sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 MK. Yang ditanya yaitu T. Penyelesaiannya yaitu T sama dengan C per lambda max sama dengan 2,9 dikali 10 pangkat minus 3 per 580 dikali 10 pangkat minus 9, yaitu 5 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 5000 K. 3 yaitu perumusan Rayleigh dan Jens. Teori Rayleigh-Jens mengenai intensitas radiasi benda hitam hanya sesuai pada daerah panjang gelombang tinggi, sedangkan pada panjang gelombang sesuai tidak sesuai dan dapat menyebabkan terjadinya bencana ultraviolet karena saat panjang gelombang sangat rendah mendekati nol, maka intensitas radiasinya akan sangat besar mendekati tak hingga. Lord Rayleigh dan Sir James H. Jens menggunakan teori kinetik gas untuk menjelaskan radiasi benda hitam. Menurut fisika klasik mengenai ekuipartisi energi, energi rata-rata pada setiap derajat kebebasan pada suhu T adalah 1/2 kT. Persamaan matematis yang didapatkan oleh Rayleigh dan Jens menunjukkan bahwa untuk lambda yang membesar, intensitas akan semakin kecil, dan jika lambda mendekati tak hingga, intensitas akan mendekati nol. Jadi, bintang termasuk benda hitam. Oleh karena itu, sifat-sifat benda hitam terhadap pada bintang-bintang dengan suhu lebih tinggi dan berwarna biru, sedangkan yang bersuhu rendah dan berwarna merah. Jadi, rumusnya itu I lambda sama dengan 2V kali K kali T kali C per lambda pangkat 4, dengan I lambda adalah distribusi intensitas, K adalah tetapan Boltzmann, C adalah kecepatan cahaya di ruang hampa, T adalah suhu mutlak benda, dan lambda adalah panjang gelombang yang dipancarkan. 4. Hipotesis kuantum Planck. Pada awal abad 19, ilmuwan bernama Max Planck berhasil menemukan teori tentang radiasi benda hitam. Ia berpendapat bahwa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan benda hitam berperilaku seperti isolator dalam rongga. Getaran yang timbul dari isolator tersebut kemudian diserap oleh atom dan dipancarkan kembali. Planck menyimpulkan bahwa energi yang dipancarkan dan diserap tidaklah kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut dengan kuanta. Hukum tersebut kemudian dikenal dengan hukum radiasi benda hitam Planck. Menurutnya, getaran molekul-molekul yang memancar radiasi hanya dapat memiliki satuan-satuan diskret dengan E sama dengan N kali H kali F sama dengan N kali H kali C per lambda, dengan H sama dengan konstanta Planck, N sama dengan bilangan kuantum, F sama dengan frekuensi radiasi,
dan lambda sama dengan panjang gelombang. Baiklah, sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan karena kami dalam proses pembelajaran. Sekian dan terima kasih.